Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madara tilamal amali was-solihah wa yasquna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa itba'il kiramil barah amma ba'd. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Umi, ada obrolan apa nih yang akan dibicarakan di subuh hari ini untuk menemani sahabat Suriah di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, di dalam istilah agama Islam ya, atau bahasa Arab misalnya, ada istilah yang namanya syirik. Syirik itu menyekutukan Allah gitu ya, Abi. Dalam arti bahasa. Terus itu juga merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang tidak akan bisa diampuni katanya. Wallahu alam sih. Nah, hal apa saja yang terjadi bila ada orang yang berlaku syirik? Ya, syirik itu asal kata dari syirku. Syirku itu bersekutu atau mencampur adukan dua atau tiga menjadi satu dari hal yang berbeda. Kalau syirik secara agama itu jelas mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal. Jelas itu merupakan dosa yang besar, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan terjadi jika misalkan orang yang berbuat syirik yang seperti tadi Umi pertanyakan? Satu, berbuat syirik itu akan terhapus seluruh amalnya. Karena yang memberikan pahala itu kan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia berlaku syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus seluruh pahala yang dia buat. Tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik akan menyebabkan atau membuat orang itu merasa tidak aman di dunia dan tidak aman di akhirat. Karena perbuatan dosanya itu, dia akan mendapatkan azab dunia juga azab akhirat. Terus syirik merupakan dosa yang sangat besar, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu jelas dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal ketika meninggalnya dalam keadaan beriman dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak masuk surga. Tapi barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi syirik merupakan dosa yang sangat besar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga syirik akan menyebabkan mengundang azab dunia, juga kita mempersiapkan azab yang di akhirat. Dosa syirik menyebabkan seseorang akan kekal di dalam neraka. Jadi banyak sekali hal yang akan terjadi jikalau kita berbuat syirik. Pelaku syirik itu namanya musyrik, orangnya musyrik. Makanya harus dijauhi. Harus dijauhi perbuatan syirik itu. Bahkan di neraka itu ada namanya Jubil Hajan, Umi. Pernah kita ceritakan sebelumnya. Jubil Hajan ini adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Kalau diibaratkan misalkan di dataran bumi ini seperti jurangnya, kalau di lautan seperti palungnya. Ini Jubil Hajan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan neraka jahanam pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Jubil Hajan ini diangkat dari neraka jahanam. Dan neraka jahanam juga merasa takut dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas kengerian Jubil Hajan. Nah, Jubil Hajan ini lembah kesedihan, lembah kengerian, dan salah satu yang akan masuk ke dalam Jubil Hajan ini adalah orang-orang yang berlaku syirik.
yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 10 dosa besar, yang pertama adalah, satu dosa besar itu adalah syirik. Jadi menempati ranking utama. Bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman Quran surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah. Jadi ini sahabat Suriah, jauhi sifat-sifat syirik, apalagi sudah termasuk syirik kubro, syirik akbar, syirik besar, itu harus dijauhi. Seperti halnya misalkan kita menyembelih sesuatu tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih sembelihan misalkan untuk sesuatu hal, kalau bahasa umum di kita apa ya, kayak misalkan bangun rumah, apa namanya, membuat sesembahan gitu. Ya, pengorbanan lah, seperti itulah. Itu tidak boleh. Atau jelas-jelas mutlak, misalkan kita bersekutu dengan sesuatu untuk mendatangkan sebuah manfaat, misalkan ingin cepat kaya, bersekutu dengan jin misalkan, yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas dalam Quran surah Jin juga sudah ada tuh, kebanyakan daripada manusia laki-laki dan perempuan mendatangi jin laki-laki dan perempuan untuk meminta perlindungan. Itu perbuatan syirik. Misalkan kita percaya dengan suatu hal, benda yang bisa mendatangkan manfaat atau menjadikan madorot, sesungguhnya manfaat dan madorot itu ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa jauhi salah satu sifat ini yang sangat berbahaya, yaitu sifat syirik. Selain mengundang azab di dunia, juga mempersiapkan azab yang kekal nanti di akhirat. Tidak ada syafaat, bahkan Rasulullah SAW bersabda, seluruh para nabi lepas dari perbuatan orang-orang syirik. Maksudnya sudah tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat. Jadi sudah dicampakkan begitu saja. Nah, seperti itulah. Jadi ada bukan efek samping nanti di akhirat, disiksa di dalam neraka, juga di dunia juga akan mendapat azab. Bisa jadi datangnya musibah ataupun kesempitan hidup karena berbuat syirik juga. Nah, salah satunya agar kita senantiasa tidak berbuat syirik, yang jelas-jelas dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam perbuatan syirik. Banyak ayat yang menerangkan tentang kemurkaan Allah terhadap perbuatan syirik. Dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13, bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya untuk menjauhi perbuatan syirik itu. Nah, setiap generasi para nabi jelas memerangi perbuatan syirik, makanya kita harus membentengi diri dan keluarga kita dari perbuatan syirik itu. Dari perbuatan syirik itu salah satunya memelihara sholat, menjaga ataupun senantiasa belajar menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai aktivitas. Itu bisa dijadikan jalan untuk membentengi diri kita dari perbuatan syirik, untuk lebih mengokohkan akidah kita. Jadi jelas dosa besar dan banyak efek sampingnya tuh yang bisa dirasakan dari kita berbuat syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abi, ada nggak kisah-kisah yang menjelaskan tentang betapa bahayanya perbuatan syirik itu? Wah, jelas banyak. Dalam tarikh ataupun sejarah yang mungkin sudah banyak kita dengar, kisah-kisah kaum terdahulu. Kisah-kisah kaum terdahulu, meskipun di zaman modern juga sudah beregenerasi, hal-hal ini terus berkelanjutan. Jelas di agama kita dilarang perbuatan syirik itu. Dan sebagai bahan pembelajaran, seperti yang dipertanyakan sama Umi, ada nggak kisah-kisah terdahulu yang berkaitan dengan syirik dan apa yang terjadi dengan mereka? Kita bisa belajar dari kaum-kaum terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala langsung azab di dunia, bahkan sudah disiapkan tempat-tempat mereka kekal di dalam neraka.
Salah satunya kita mengenal dulu adanya, pertama kali adanya berhala kan, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika selepas Nabi Idris alaihissalam, maka ada orang-orang soleh yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang soleh ini salah satunya bernama Wad, Ya'ud, terus ada beberapa lagi. Yang paling terkenal itu seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, berhala pertama itu yang dibuat yaitu di zaman Nabi Nuh yang bernama Wad. Nah, Wad ini adalah sosok orang soleh. Dulu dibuat itu hanya untuk mengenang. Tapi ini membuat patung Wad ini, sosok orang soleh ini, atas dasar bisikan setan yang menyerupai manusia, karena kepiluan kaum pada waktu itu atau orang-orang pada waktu itu ditinggalkan orang yang begitu soleh, mereka pilu. Lalu iblis datang untuk memberikan hasutan seperti sebuah solusi tapi yang salah. Bagaimana kalau kita membuat patungnya untuk mengenang? Akhirnya lah dibuat patung yang menyerupai wajah dan sosok Wad ini. Dan bukan cuma itu, iblis juga membuat begitu banyak patung yang tersimpan di rumah-rumah pada waktu saat itu. Satu generasi ini tidak menyembahnya, hanya mengenangnya, tapi generasi selanjutnya yang sudah tidak mengetahui asal usul ini patung mulai menyembah. Mulai menyembah yang tadinya cuma mengenang, akhirnya menyembah patung Wad ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyeru kepada kaumnya untuk meninggalkan sesembahan berhala ini. Jadi para nabi dari dahulu itu memerangi perbuatan syirik. Nabi Nuh datang kepada kaumnya untuk mengingatkan kaum itu agar tidak menyembah berhala dan kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bukannya didengar tapi malah dicemooh. Nabi Nuh alaihissalam itu dicemooh, ditantang supaya didatangkan azab. Akhirnya seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan banjir yang begitu besar yang menenggelamkan kaum itu dan menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam di dalam bahtera berserta umatnya. Juga kita mengenal kisah dari Nabi Hud alaihissalam yang dakwah kepada kaum Ad. Ini kaum Ad itu kaum yang gagah perkasa, badannya kekar-kekar, kuat, hingga kaum-kaum yang lain itu takluk sama kaum Ad ini. Diberi keistimewaan oleh Allah dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyebabkan kaum Ad itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berlaku syirik, menyembah berhala. Maka diutus Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Ad untuk meninggalkan sesembahan mereka dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dilakukan kaum Ad? Kaum Ad menantang nabinya, bahkan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo Hud, datangkan azab yang dijanjikan oleh Tuhanmu itu. Malah ditantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Ad ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang Allah datangkan berupa angin. Dalam sebuah riwayat itu, kalau tidak salah, anginnya itu 7 malam 8 hari. Angin yang begitu kencang dan begitu dingin, sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran mereka tidak bersisa, hanya tinggal rumah-rumah mereka, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah kaum terdahulu. Juga ada kaumnya kaum Samud ini sama juga menyembah berhala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi Soleh alaihissalam, bukannya beriman, bukannya mendengarkan seruan Nabi Soleh alaihissalam, tapi sama juga kaum Samud ini menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kaum Samud ini menantang Nabiullah Soleh, kalau benar engkau nabi, datangkan mujizat untuk mengeluarkan unta
dari batu. Kehendak Allah, sebuah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Soleh, akhirnya Nabi Soleh mampu mengeluarkan unta dari batu. Dan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Soleh menyerukan agar tidak membunuh unta itu. Bahkan diambil manfaatnya, seperti susunya diambil manfaatnya. Nah, kaum Samud malah membunuhnya. Nabi Soleh terus berseru kepada kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang direncanakan kaum Samud? Ternyata bukannya cuma untanya, bahkan Nabi Solehnya pun diancam untuk dibunuh oleh kaumnya. Maka dijanjikanlah sesungguhnya akan datang azab 3 hari kemudian, kalian beriang gembiralah di rumah kalian. 3 hari kemudian Allah akan mengazab kalian. Mereka menunggu azab itu dan menantangnya. Kaum Samud menantang. Akhirnya 3 hari kemudian Allah datangkan azab dan mengazab kaum Samud dengan suara yang menggelegar dari langit, dan Allah datangkan juga gempa hingga tidak bersisa kaum Samud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan. Ada juga kaum Sodom. Kaum Sodom itu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Selain menyembah berhala, mereka juga mempunyai perilaku maksiat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. LGBT sudah terjadi sejak dulu itu. Nah, diserukan oleh Nabi alaihissalam, tapi mereka mengingkarinya. Mereka tetap menyembah berhala, mereka tetap bermaksiat, melakukan perilaku-perilaku yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mendengar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab kaum Sodom atau kaumnya Nabi Lut alaihissalam dengan bencana yang begitu dahsyat. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan tanah, dan Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan tanah yang terbakar. Jadi tanah yang terbakar ini sudah memiliki nama dan mengenai orang-orang pelaku maksiat itu. Dibinasakan juga kaum Sodom akibat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berlaku maksiat. Juga ada kaum Madian. Nah, kaum Madian ini kaum penyembah pohon. Jadi pohon mereka sembah. Penyembah pohon. Nah, maka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Syuaib alaihissalam untuk mengingatkan mereka agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengingkari nabinya, dan tetap mereka berlaku syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Madian juga oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan dengan gempa yang begitu dahsyat hingga tidak bersisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum-kaum terdahulu karena perbuatan syirik mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung kes loh. Langsung kes. Makanya para nabi, para rasul memerangi perbuatan syirik itu, karena ini hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah-kisah terdahulu kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum-kaum terdahulu akibat perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Kita juga mengenal Rasulullah kan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika terjadi Futuh Mekah itu, yang pertama kali dibersihkan itu kan berhala. Dulu itu kan di Ka'bah itu, di sekeliling Ka'bah itu banyak berhala, patung-patung dengan berbagai bentuk jenis dan berbagai bentuk bahan, dari berbagai bahan maksudnya. Itu begitu banyak itu dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal dulu di tradisi Arab itu ada yang namanya berhala Hubal. Itu yang dianggapnya adalah dewa bulan. Arsitektur berhala ini seorang Yunani. Hubal ini dianggapnya sebagai dewa bulan. Patung manusia, konon katanya patung ini tidak memiliki satu tangan, dan dianggap sebagai dewa bulan. Ini paling diminati nih oleh bangsa Arab pada waktu itu, Arab jahiliyah pada waktu itu, sangat dihormati ini Hubal ini. Juga
bangsa Arab itu, Arab jahiliyah juga, selain daripada Hubal, dewa bulan itu, mereka juga memiliki dewi-dewi yang mereka sembah. Terkenal juga tuh, kita pernah belajar seperti kita mengenal Lata, Uja, Manat ya, Al-Lata, Al-Uza, terus Manah kan. Itu dewi-dewi yang orang Arab itu menyembahnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi perbuatan syirik orang-orang Arab. Dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengutus Khalid bin Walid untuk memusnahkan berhala Uja. Bahkan sempat mengutus juga Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk memusnahkan berhala-berhala seperti berhala Lata dan Manah. Dibersihkan. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah unik, pertanyaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khalid bin Walid ketika sudah membersihkan berhala Uja. Wahai Khalid, apakah engkau menemukan suatu hal yang aneh? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Khalid bin Walid. Tidak ya Rasulullah, cuma ketika aku memasuki ke dalam kuil dan hendak menghancurkan berhala Uja itu, ada seorang, kalau kita tuh juru kunci mungkin ya, penunggu kuil, dia sebelum melarikan diri, dia menyerahkan pedang itu ke berhala Uja supaya dia bisa membela diri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah perbuatan bodoh. Iya kan? Jadi seakan-akan si patungnya itu akan membela dirinya sendiri ketika mau dihancurkan. Nah, jadi pernah juga ini kisah terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sempat berdebat dengan ayahnya karena ayahnya seorang pembuat patung. Bahkan kata ayahnya itu, Nabi Ibrahim pernah disuruh jualan patung lah Umi. Karena tidak mau menolak, tetap menjaga bakti kepada orang tua, Nabi Ibrahim tetap menjajakan jualannya. Namun kalau orang lain berjualan berhala itu mungkin dengan cara dimuliakan atau apa, tapi Nabi Ibrahim itu mengikat leher berhala itu dan menyeretnya. Terus cara jualannya juga bukan promo ataupun cara marketing yang baik, ataupun memuliakan, atau namanya apa ya, membagus-baguskan, meninggikan, memberikan penjelasan kualitas barang yang kita bawa itu terbaik, tidak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini justru merendahkan berhala yang dibawa. Siapa yang mau berhala ini? Berhala yang tidak ada manfaatnya, berhala yang tidak berguna, tidak bisa memberikan manfaat, tidak mendatangkan madorot. Sampai berhala itu diseret-seret sampai lecet dan tidak ada yang mau beli. Bahkan ketika suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala yang disembah pada waktu itu dan menyisakan satu berhala yang besar, lalu mengalungkan kapaknya ke berhala yang besar. Raja Bengis bertanya kepada kaumnya, siapa yang melakukan semua ini? Ya tidak lain pasti itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dipertanyakan atas perbuatannya. Tapi mengajak dialog Nabi Ibrahim, kenapa harus menuduh saya? Mungkin yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini ya berhala yang paling besar. Diajak berdialog. Mungkin seperti ini, kalau bahasa bebasnya ini, gara-gara pusing diliatin yang kecil mungkin dihancurin nih sama yang gede. Tapi kan jawaban mereka, mana mungkin berhala bisa menghancurkan. Akhirnya, kenapa kalian sembah kalau tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian? Karena kemarahannya akhirnya Nabi Ibrahim harus dibakar. Dihukum, dibakar. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, salah satu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar. Juga terjadi kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika dulu sebelum mengenal Islam, aku sempat memakan
Tuhan sekaligus sebanyak dua Tuhan dimakan sekaligus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya bangsa Arab itu dulunya senang safar atau perjalanan. Ya. Nah, ketika perjalanan itu terbiasa Arab-Arab jahiliyah itu membawa patung-patung berhala-berhala sebagai pendamping mereka selama perjalanan. Karena membawa berhala-berhala dari kayu atau batu itu sangat menjadi beban berat. Ya. Ketika dibawa, akhirnya bangsa Arab itu membawa tuhan-tuhan mereka dari racikan roti ataupun manisan. Nah, Umar bin Khattab pun melakukan hal yang sama sebelum mengenal Islam. Akhirnya di perjalanan terasa lapar, perbekalan sudah habis, yang tersisa hanya dua Tuhan nih, Tuhan dari roti dan manisan. Maka diceritakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena lapar yang sudah tidak bisa ditahan, akhirnya aku ya Rasulullah memakan Tuhanku dari mulai kepala ke tangan, badan sampai kakinya dan habis. Datang lagi lapar, maka aku memakan Tuhanku lagi. Mendengar cerita Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai tersenyum, sampai terlihat gigi taringnya, gigi gerahamnya ketika tersenyum. Nah, inilah jadi perbuatan syirik itu selain konyol, bodoh, juga ini merupakan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas-jelas selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah. Ketika kita butuh sesuatu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan sesuatu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya dengan kemuliaan asma wa sifatnya. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah-kisah terdahulu. Menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih parah, bukan menyembah berhala lagi. Bukan menyembah selain Allah lagi, tapi ada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya kan, kita kenal Fir'aun, Yeah. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Iblis saja kaget tuh dengan kelakuan Fir'aun. Yeah. Mengaku sebagai Tuhan. Bahkan suatu ketika kita mengenal itu sejarah Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, yang Nabi Musa mengeluarkan mujizat tongkat menjadi ular. Fir'aun itu merasa dipermalukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan begitu sangat marah Fir'aun memanggil Haman, lalu mendiskusikan sesuatu. Apakah engkau percaya apa yang dibicarakan oleh Musa? Ini Haman sama-sama klannya Fir'aun juga, orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau adalah Tuhan. Apa yang dikatakan Musa itu sesungguhnya bohong. Maka Firaun itu meminta kepada Haman untuk dibuatkan menara yang sangat tinggi, dengan tujuan aku ingin melihat Tuhannya Musa dan aku ingin langsung membunuh Tuhannya. Ini pekerjaan konyol Firaun. Pekerjaan konyol Firaun. Dan pada waktu itu Firaun memberlakukan penyiksaan yang luar biasa kepada bangsa Bani Israel. Umat Bani Israel disiksa luar biasa. Wanita-wanitanya dilecehkan, laki-lakinya dibunuh. Dan tahu tidak, ada sifat Fir'aun itu sebelum makan dia harus melihat darah Bani Israel. Jadi sebelum makan dia harus melihat Bani Israel disembelih di hadapannya, baru dia bisa makan. Sangat dihinakan sekali Bani Israel oleh Fir'aun. Diperangi, dibunuh, dilecehkan. Nah, ini Firaun mengaku Tuhan dengan koncong-koncongan Bal'am, Haman, dan Korun, yang semuanya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Yang menyembah berhala saja Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ini mengaku sebagai Tuhan, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Firaun mengaku sebagai Tuhan, tetap juga dikirim nabi untuk mengingatkannya kalau perbuatannya itu salah. Yeah. Itu Firaun yang begitu
pada masanya itu dikdaya, berkuasa. Kekuasaannya begitu luar biasa. Banyak negara-negara yang ditaklukkan oleh kerajaannya Firaun. Yang lebih aneh lagi, zaman modern ini masih ada orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, mengikuti jejak Firaun, padahal Firaun itu sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan neraka belum dibuka, Firaun itu jadi tester. Nah, jadi Firaun itu dijadikan bahan tester tuh untuk mencicipi neraka. Seperti dalam sebuah riwayat kan, setiap pagi dan petang Firaun itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala beserta para pengikutnya. Sudah diajab di dunia, juga diajab di akhirat, masih ada yang mengikuti jejaknya secara sifat ataupun secara langsung mengaku diri sebagai Tuhan. Itu kan konyol. Seperti kita kenal tuh, seperti Sabar Nababan mengaku diri sebagai Tuhan. Ada juga seperti Indra Okta sebagai pimpinan Satria Piningit mengaku juga sebagai Tuhan. Ini terjadi di Indonesia. Yang paling kemarin juga sempat terkenal tuh Dimas Kanjeng mengaku sebagai Tuhan. Firaun mempunyai kekuasaan, mengaku sebagai Tuhan. Ini nggak punya apa-apa. Yang punya apa-apa pun nggak pantas ngaku sebagai Tuhan, apalagi nggak punya apa-apa. Dan apakah mau mengikuti jejak langkah Firaun untuk mendapatkan ajab dunia dan ajab akhirat? Jadi perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang konyol dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kisah-kisah yang bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita, bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik itu. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Makanya dosa syirik ini dikategorikan dosa yang paling besar, bahkan ranking utama. Juga dosa syirik adalah dosa yang menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka dan diharamkan memasuki surga. Dosa syirik mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Juga dosa syirik ini mengundang musibah-musibah yang berlaku di dunia. Maka dari itu kita hindari, jauhkan diri dari perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan syirik, dan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.